Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi seperti biasa sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada kali ini yang alhamdulillah beliau sudah bersedia duduk di depan saya, Alcap Devi Ansor. Yup. Betul sekali, saya Betul panggil sekali. abang aja lah ya. Oke. Oke, kita kenalkan beliau ini, saya aja yang kenalkan nggak apa-apa abang ya. Oke, siap. Soalnya sekarang kurang terkenal ya sepertinya ya. Kemarin-kemarin terkenalnya ya. Udah mulai host ya. Soalnya terkenalnya yang saya tahu ini sampai 2018. Oke, beliau ini adalah mantan pelatih futsal Kota Payakumbuh sejak tahun 2012 sampai 2018. 18. Betul sekali Bang ya. Betul. Dan juga dulu wakil ketua AFKOT. Asosiasi Futsal Kota Payakumbuh. Yang mana waktu itu ketuanya Mendiang Imam F1 Aina. Nah, gitu. Sampai tahun 2018 ya. Iya. Dan abang juga ini pelatih futsal Kota Payakumbuh ya dulunya ya. Siapa? Abang? Iya, pelatih futsal kota. Dari 2012 sampai sebelum Porda Pariaman, Prof Pariaman. Porprov. Iya. Pekan olahraga provinsi ya. Iya, Kalau dulu Porda ya. Berarti Iya. masih ingat Porda ya. Berarti ini karirnya dimulai dari Porda ya. Orang lama. Dengan nama Porda ya. Orang lama ya. Orang lama ya. Saya juga masih sampai sekarang masih familiar dengan kata-kata Iya, Porda. Porda gitu. Ya. Lebih gampang. Lebih gampang kan? Iya, Porda tapi biasalah ya, Tuman Indonesia itu ganti pemimpin, ganti apalah, ganti juga Ganti nama, suasana ya, ganti mungkin. suasana ya. Betul. Bingung nanti ribet ADM-nya ya bagian itu ya, tapi mereka bodo amat ya, yang kami ingin kan bagian market ininya ya, staff ya. Iya, betul. Yang akan berubah-ubah semua. Oke. Pelatih. Ini pelatih gimana nih ceritanya? Pelatih setingkat apa? Saya kurang ngerti nih bagian pelatih ini. Alhamdulillah sekarang lisensi saya adalah pelatih futsal level 1 AFC Berarti Asia ya? Asia. Diakui FIFA ya, oke. Oh iya, betul. Ya. betul. Itu lisensi itu saya ambil di Sawangan Bogor pada tahun 2015. Jadi dalam 2015 itu juga kita mengambil lisensi level 1 nasional. Level 1 nasional. Iya, betul. Dari Payakumbuh waktu itu kami diutus dari KONI itu bertiga. Saya, Bobby Rusnam, asisten pelatih saya waktu itu, dan Zulhuda, yang juga asisten pelatih. Zulhuda ini saya Anak Buya Matruzi. Oke, yang di sini yang putih-putih tinggi itu ya. Iya, betul. Oh, dia aktif di sepak penyelenggara bola. pemilu aktif. Iya, betul. Iya. Nah, jadi waktu mengambil level 1 nasional yang istilahnya yang nilai-nilainya istilahnya kalau nilai tinggi agak meninggi ya, agak sombong pula Ya, saya kan gitu. kita harus sombong di sini. Iya. Cuma itulah yang agak terbaik lah, kita dipromosikan langsung untuk mengambil level 1 AFC. Oh, Level 1 AFC Asia. ya. Yang waktu itu di Bogor. Jadi kami waktu itu dari Sumbar berempat orang. Saya, April itu dari Padang, Suja juga dari Padang, dan Fajar dari Damasraya. Berarti yang dari Berempat. Payakumbuh cuma satu orang? Dari Payakumbuh cuma satu. Waktu itu. Waktu itu tuh kami pesertanya waktu itu sekitar 20-an orang lah. 20 orang? Iya, itu tuh tergabung dalam tuh bekas-bekas pemain timnas gitu. Ini berarti ngambil lisensi kepelatihan tingkat Asia? Iya, ya? tingkat Asia gitu. 20 orang itu lulus semua? Lulus semua. Jadi waktu itu instruktur kami itu dari Singapura. Namanya lupa saya. Iya. Disitulah kami sekitar seminggu. Seminggu? Iya, seminggu.
Ya, alhamdulillah semuanya lulus. Dan yang tidak ada, istilahnya dapatlah kami berbagai pengalamannya yang istilah di sana kita bertemu dengan mantan-mantan pemain timnas, Iya, gitu betul. kan. Dan yang asisten instrukturnya itu adalah bekas pelatih timnas gitu. Itu tahun berapa ada? Tahun 2015. 2015. Iya, betul. Oke. Dan sangat banyaklah pengalaman dapat gitu Iya, dari mereka-mereka itu. betul gitu. ya. Nah, dari 20 orang itu semuanya sekarang beraktivitas tetap di futsal atau nganggur ini? Masih ingat ini? Dari situ masih banyak yang bergelut di futsal. Salah satunya pelatih futsal Papua Barat tuh, lettingan saya tuh. Lettingan iya, abang ya? sama tuh. Yang juga bekas pemain Semen Padang. Bekas dia pemain tuh, Semen Padang iya. ya? Oke. Tuh juga udah banyak juga yang almarhum, ada sekitar 3 orang yang udah almarhum. Oke, innalillahi. Gitu. Oke, ini menarik ya. Ini begini, Bang ya. Kalau dari masyarakat ini lebih familiar sepak bola di bawah naungan PSSI ya. Iya, Sepak bola lapangan luas ya. Tapi kalau futsal ini kan lapangan kecil. Agak kecil pula perhatian pemerintah kan gitu. Disambung ya. Ya sampai sekarang yang saya tahu AFI Asosiasi Futsal Indonesia yang ketua umumnya Haritanu Iya. begitu kan belum terdengar nyaring ya. Iya, betul. Padahal futsal ini kan juga sudah lama ya lama, dari awalnya juga dari Paraguay kan pencetusnya ya sampai sekarang. Uruguay Ya. Nah, kenapa Abang memilih futsal sementara perhatian semua orang kurang ke sana? Kenapa harus memilih itu? Jadi sejarahnya dulu dari tahun 2003. Dulu kami itu bukan futsal namanya, kami itu main sepak bola mini. Sepak bola mini. Ya, pertama kali kami main itu di Palai Panjang. Itu bukan 5 lawan 5, 7 lawan 7 malahan. Oh, lebih dari futsal ya? Iya, lapangannya kecil besar dari futsal, kecil daripada sepak bola. Aturan pun masih aturan sepak bola kami pakai. Oke. Nah, jadi karena kami dulu tim saya itu pinggiran gitu. Kalau orang futsal lama tuh tahu tuh pinggiran, kami dimanapun ada turnamen kami ikut terus gitu kan. Cukup banyak lah trofi waktu itu, alhamdulillah gitu ya. Sampai akhir tuh sekitar tahun-tahun 2007-2008, itu baru mulai kami dengan tiap turnamen tuh mengadopsi peraturan futsal gitu. Menerapkan peraturan futsal, walaupun masih sebagian lah gitu kan. Yeah. Nah, jadi tiap turnamen tuh udah mulai peraturan futsal. Nggak boleh sepatu yang pakai apalagi Gambia berpotong kan gitu. Oke. Udah mulai nggak boleh main-main sliding lagi gitu kan. Udah mulai dirapikan. Bahkan dulu waktu awal-awal tuh futsal kami tuh kalau penalti itu tidak pakai ujo sepak bolanya tuh. Penalti itu tak boleh, kaki sebelah itu tetap dengan dekat bola, belum ada pakai ancang-ancang, belum. Masih kayak gitu, masih gaya-gaya ya gitulah. Peraturan futsal enggak, sepak bola enggak, pokoknya yang kami tahu sepengetahuan kami aja gitu kan. Pokoknya sepakat lah waktu itu. Iya, sepakat waktu itu yang peserta gitu kan. Kayak sepak bola sore ya, sepakat aja. Oke. Nah, bermula dari sana, akhirnya tahun 2012 sampai tahun 2018 menjadi pelatih Kota Payakumbuh futsal. Iya, betul. Apa yang sudah perbuat untuk Kota Payakumbuh saat itu? Alhamdulillah waktu Prof di 50 kota kita mendapatkan perak. Dan waktu itu kita sangat-sangat tidak diunggulkan. Bahkan sekretaris futsal provinsi waktu itu kami agak telat menyerahkan bahan pemain. Sampai dia bilang kayak gitu, ini Payakumbuh, ini Kota Payakumbuh ini tuan rumah. Atau mau ikut main enggak nih katanya kan. Nah, jadi pas kami main, ya maklumlah. Sementara mereka banyak yang waktu itu pon kita yang sumbar. Jadi di 50 kota aja ada 4 orang pemain futsalnya dari pon kan. Bekas emas sumbar pon kan. Jadi waktu itu pemain Payakumbuh ini dianggap sebelah mata sama orang. Payakumbuh tak ada gitu kan.
Payakumbuh kan kuliner ya. Ah bukan iya besar, ya. iya. Jadi waktu kami pertama main, waktu itu lawan Pasbar, langsung kita menang. Pasaman Barat. Iya. Lawan Tanah Datar kita menang. Sampai kita lolos kan? Lolos ke semifinal. Lolos. Nah, ke 8 besar baru. Oh, di 8 besar ya. 8 besar. Di 8 besar kita loting lagi. Kita loting lagi di hotel dekat di Tanjung-Pati. Jadi sistem loting. Jadi dia kan 2 diagramnya kan? Iya, iya. Satu dan satu ini akan saling berhadapan. Iya, biar gini ya. Lawannya final di sini kan? Jadi pas 16 waktu itu 16-8 ya. Iya. 8. Oke, sepakat kita ada 8 sepakat ya. 8 ya. 8, oke, kita sepakat. Jadi yang di sebelah sana tuh udah ada Gasliko, Prof 50 kota dan itu memang unggulan kan? Iya, betul. Apalagi tuan Bagus. rumah, kan? Iya. Jadi kita sebelah sini. Jadi itu ingat betul sama saya tuh. Sebab manajer tuh sebelah saya duduk. Ketika dia mengambil langsung dapat dengan Payakumbuh. Aduh, tertawa dia besar-besar. Syukur lawan kita cuman Payakumbuh. Oke. Langsung telinga saya merah Iya, dong. iya. Saya bilang sama adik-adik kan, pokoknya lawan Padang Preman kita harus menang bagaimanapun caranya. Iya. Biar kita tidak punya nama, kita punya semangat kan. Betul. Kita main di daerah kita gitu ya. Jadi pas main itu, waktu itu tuh pas kami ketemunya itu semifinal tuh. Di semifinal, ya betul lah, karena orang tuh kan nampak enjoynya Padang Preman. Sebab dia udah memikir kita udah sampai final kan. Iya, betul. Enjoy betul. Saya melihat dia tuh, untung-untung kita menang. Kan gitu kan, biar kita, dendam dong. Karena Ya, pelakuan mereka tuh dendam dong. Kita sebagai pelatih kan. Jadi dalam pertandingan, akhirnya kita gol 1 sama kita. Gol 1 sama kita. Semangat kan. Dibalasnya main 1 sama kan. Iya. Jadi pas udah babak kedua, gol lah lagi sama pemain kita. Udah 2-1 ya. Iya 2-1. Pas gol tuh enggak terkejar sama dia lagi. Menangis orang tuh. Menangis semua di lapangan tuh. Kami juga menangis, sama menangis kami. Ya, ini menangis senang, satu menangis karena dia anggap remeh kan. Ya, oke. Finalnya melawan? Final kita melawan 50 kota saudara kan. Saudara ya. Ya saudara. Cuma dia di atas lapangan tuh 50 kota dengan Payakumbuh tuh kayak musuh yang harus ditaklukkan. Iya. Istilahnya biar kalah dengan kota lain tapi jangan dengan ya, kayak Indonesia Malaysia lah ya. Iya betul. Entah di mana lah letaknya itu enggak tahu, saya pun enggak pernah saya apakan dengan anggota harus menang Ya, pernah. itu sebenarnya Pokoknya kita ketemu dengan 50 kota tuh tetap hawa tuh panas. Iya, ini ibaratnya perang saudara ya. Iya, betul. Indonesia, Malaysia, Irak, Iran. Jadi waktu final tuh Ade dengan yang pemain 50 kota orang Ibuah dengan Randa kiper kami yang juga orang Ibuah, dia satu klub dulu di Simper gitu. Jadi mungkin tak ada masalah apa lah kan. Jadi Randa ini dengan Ade ini kayaknya udah kayak berniat lah gitu kan. Iya. Jadi Randa tuh ndak main lagi, Pangana tuh ndak main lagi dong gitu kan. Bagaimana dia bisa mencederai Ade gitu kan. Ya iyalah sama orang tuh kan. Lawan bagus lah sama lawan. Akhirnya kami kalah 5-1. Akhirnya saya tarik Randa keluar. Randa tuh dia pengen main juga. Yang mana bisa kita mainkan lagi? Karena dia udah mau emosi kan. Dia nggak main lagi gitu. Oke. Akhirnya mendapatkan perak. Hanya perak aja yang dapatkan. Atau mungkin ada dari pemerintah kota menambahkan sesuatu. Atau perak saja. Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan program yang sama dan alhamdulillah masih dengan bintang tamu yang sama. Beliau masih bersedia duduk di depan saya, sepertinya sangat semangat sekali ya, emosional sekali ya, flashback cerita-cerita dulu yang mungkin tak akan terulang lagi ya. Iya betul. Mungkin ya. Mungkin ya. Tapi mudah-mudahan terulang lagi ya. Amin. Oke, nah kita ke pertanyaan di segmen 1 akhir tadi yang belum sempat dijawab ya. Setelah mendapatkan perak, terus futsal ini mau dibawa kemana? Apa saja yang didapatkan selain dari perak, apresiasi dari pemerintah kota waktu itu? Apakah cuma selamat saja atau malah nggak dikasih selamat sama sekali? Ya kita kan memang waktu itu dia ada kategori bonusnya. Ya. Waktu itu emas
kalau perorangan waktu itu masih 5 juta kalau nggak salah. Emas. Iya, emas. Kami waktu itu kalau kami kan kelompoknya menengah. Iya, iya. Kelas kami sama dengan voli, sama dengan basket. Perorangan Iya, kelompok. ada lagi kelompok banyaknya sepak bola kan. Iya, betul. Itu beda emasnya. Kalau kami tidak salah berapa lah itu ya. Saya lupa juga saya gitu Tapi kan. ada dikasih. Kan? Iya ada. Cuma yang saya kecewa. Oh, ada kecewanya ya? Ada, sangat kecewa. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Iya. Jadi adik-adik kita yang telah berjuang ya dari istilahnya dengan semangat untuk mengharumkan nama kota gitu kan. Tidak ada lah dapat penghargaan dari kota istilahnya minimal dia jadi THL lah waktu itu gitu kan. Nah, kita usahakan janjinya nanti gitu kan gitu. Nah, itu yang saya kecewakan gitu. Toh nanti akhirnya mungkin ada juga yang cuma udah lama-lama saya bilang sesudah itu. Contohnya Anwar kan, udah kerja dia di Permadam gitu. Nah, akhirnya Widi udah kerja juga dia di apa, cuma udah lama sesudah itu gitu. Apa salahnya ketika kita dapat prestasi, kasihlah dia. Mereka tuh bukan butuh uang, butuh sih. Kalau uang dikasih berapapun sebentar habis gitu kan. Kasihlah dia penghargaan pekerjaan gitu kan. Untuk masa depannya kan gitu. Nah, untuk abang apa yang dikasih sebagai pelatih? Alhamdulillah untuk saya pribadi semua itu adalah hobi ya. Karena iya betul hobi. Saya tidak menginginkan apa-apa. Yang penting ketika tim saya menang ada rasanya kepuasan tersendiri gitu. Bentar, tidak menginginkan apa-apa. Berarti nggak dikasih keinginan waktu itu? Ya gitulah. Jadi ya walaupun kayak gitulah istilahnya adalah dikasih banyak sedikitnya gitu kan. Cuma yang bikin saya kecewa tuh adalah dengan pemerintah kita gitu ya. Agak kurang peduli dengan olahraga khususnya dengan futsal gitu. Berarti kurang peduli seperti dia nak tirikan. Iya betul. Kita akan tahu kalau latihan futsal 1 kali latihan 2 jam di indoor tuh minimal kita menghabiskan biaya 300.000. Iya betul. 2 jam kan, belum minumnya lagi kan. Ya. Jadi kami menghemat biaya tuh. Dalam seminggu tuh kami 1 kali latihan indoor, 2 kali latihan di luar. Iya di luar ya. Kebetulan asisten saya Bobby Rusnam, dialah yang fisik dia semuanya gitu kan. Dialah nanti tuh apa ya istilahnya kami carilah dengan biaya yang semurah-murahnya. Pas terakhir tuh 2018 kami di Linus, ikut Linus tuh. Bahkan sampai mengemis kami ke anggota-anggota dewan. Bahkan ada yang ngasih 50.000, aduh. Ini dikasih 50.000 ya? Iya. Di acara tingkat RT mungkin mereka. Iya. Padahal kita membawa nama kota kan, kota. Iya, betul. Kita biarlah tenaga kita habis, waktu kita habis, uang kita jangan sampai habis gitu. Iya kan? Kalau nggak bisa nambah, ujung-ujungnya membelakang orang rumah lagi sama kita kan? Iya. Gitu. Udah nggak nambah malah ngurangi ya? Ngurangi gitu. Itu. Jadi pernah kita menghadap kepada petinggi-petinggi di Payakumbuh, tapi jawabannya memang bikin kita kecewa gitu. Itu mungkin alasan saya, mungkin udah bosan lah kita. Bosan sejak tahun 2018 mulai bosan. Iya, bosan lah kita. Selama 2012 sampai ke 2018 kan 6 tahun. 6 tahun itu kan nggak waktu yang sebentar ya. Iya, betul. Selama itu yang abang perbuat ini untuk kompetisi futsal di Kota Payakumbuh apa saja ini? Tunggu dulu, mungkin ada sejarah duka lagi saya ceritakan satu lagi duka bagi kami ya. Oke. Jadi waktu Prof 2016 di Padang. Bayangkanlah dana KONI 0 ya? 0 dana KONI. Bayangkan bagaimana kami mengemis mencari dana. Bentar. Ini KONI ini saya sering dengar loh, KONI kota ini ya. Saya sering dengar entah yang atau tidak ini kok dananya sering 0 ya, minim. Ini kenapa? Ini nggak ada subsidi segala macam. Itulah yang saya herankan. Bahkan teman-teman di luar Payakumbuh bilang, ada apa dengan Kota Payakumbuh? Ada apa dengan Kota Payakumbuh katanya. Ya saya pribadi tak terlalu tahu gitu kan. Iya. Jadi saya agak kurang tahu, saya politik-politik, terus saya yang saya tahu dana KONI itu 0.
Entah di mana salahnya, kita tanya sini dia nanya ini yang salah. Kita tanya ini dia ini yang salah. Ya, gimana? Kemudian untuk biaya ke Padang? Ya kita memang Patungan. kita yang cari sponsor. Nah, kita cari kebetulan waktu itu saya sekretarisnya ya di Ki Eng lah, si Eng kan. Nah, dialah yang cukup bagus lah dia gitu kan. Dialah yang banyak mencari pos-pos dana gitu. Oke. Nah, bahkan untuk sepatu dikasih sama waktu itu Bapak Ridwan Sabirin. Waktu itu Bapak tuh masih anggota dewan ya. Oke. Dikasihlah malam tuh di transfer. Jadi malam tuh kami ajak adik-adik itu beli sepatu baru. Bayangkanlah kita mau tanding sepatu acak-acakan kan. Iya. Nah, jadi malam tuh besok tanding malam tuh pergilah kami. Walaupun aduh kayak dapat apalah kita gitu kan. Dapat mukjizat ya. Oi, alhamdulillah. Anak-adik pun semangat semuanya. Karena Besok sepatu baru dong. besok berangkat. Malam ini kita beli sepatu. Oke. Dikirim di transfer sama yang bersangkutan ya. Iya. Nah, ini Sibirin. Nah, itulah makanya agak susah kita menceritakan suka dukanya gitu. Iya, banyak dukanya sebenarnya ya. Dukanya, Selama 6 tahun tapi itu. karena kita hobi di situ gitu. Nah, hobi di situ. Jadi ya gimana? Oke, karena abang hobi di situ, tapi 2018 abang kapok. Apakah hobi ini mulai luntur atau gimana ini ceritanya? Atau hobi ini sudah Mungkin di 2018 sebelum Porda itu saya mungkin udah disibukkan karena saya ikut waktu itu Pesta Demokrasi 2019 dari Demokrat gitu ya. ya? Otomatis saya tuh harus fokus dong. Gitu. Jadi saya bilang sama kawan-kawan, ya udah saya uruslah futsal lagi. Oke. Gitu. Sampai urus futsal. Pas siap Linus tuh 2018 tuh sebelum Porda, sebelum Porprov. Sampai sekarang futsal itu terurus nggak di Kota Payakumbuh ini? Kayaknya sepi malahan, dingin malahan. Vakum. Dan kami berencana dari Takaza pun akan mengadakan Kapolres Cup. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita belum ada bisa ketemu dengan Bapak Kapolres. Oh gitu. Karena Pak Alek, Kapolres ini udah yang ketiga nih kalau kita adakan sekarang. Jadi rencana kami itu kalau seandainya Linus kan mau diadakan, kabarnya kata Pak Haji bulan 3 kalau tidak salah. Maret. Jadi kami kan kalau bisa dapat tuh sebelum bulan 3 udah mengadakan Kapolres Cup. Ya, siap. Jadi kita undanglah tim-tim dari luar yang di luar Payakumbuh. Karena mereka mau ikut Linus, otomatis dia pemanasan dong di turnamen kita Ya, gitu. betul. Jadi sampai sekarang kita belum ada ketemu dengan Pak Kapolres, jadi belum ada kita gimana kelanjutannya. Sementara teman-teman luar kota udah nanya-nanya kapan Payakumbuh mengadakan. Oke, gitu. bentar. Sekarang dunia futsal di Kota Payakumbuh terlihat sepi atau vakum. Ini kenapa ini, Bang? Apakah karena pemainnya sudah mulai malas, pengurusnya kurang perhatian, atau ada alasan lain? Tapi jangan jawab dulu ya. Oke ya, kita kasih nafas dulu ya. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi kita bincang-bincang dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih duduk di depan saya ya. Semangatnya masih menggebu-gebu, semangat dunia futsalnya ya, walaupun sudah lama vakum ya, sekitar 4 tahun ya, dari tahun 2018 ya. Betul. Oke, kita minta penjelasan beliau ini dari segmen 2 tadi, pertanyaannya yang belum sempat dijawab ya, yang terakhir ya. Ini kenapa ini? Alasannya kenapa bisa sepi vakum? Ini pemain atau salah pengurus? Mungkin atau salah kotanya? iya. Mungkin karena Covid kayaknya pertama kali. Covid ya. Yang pertama bisa jadi Covid. Covid ya, betul ya. Yang kedua karena sekarang orang tuh udah disibukkan dengan sepak bola Liga U35. Jadi U35. iya betul, kan lagi hangat-hangatnya. Kabupaten pun mengadakan U35-nya kan. Iya. Jadi futsal tuh nggak diabaikan sekarang. Iya. Walaupun memang dari dulu udah diabaikan gitu kan. U35. Sekarang lebih diabaikan lagi kan gitu. Turnamen bola U35 ini kabarnya ini sampai tahun 2024 ini. Bisa jadi. Sampai bulan November ya nanti. Iya. Nggak, jadi kita maunya kita kan
harusnya futsal ini harus kita hangatkan di Kota Payakumbuh lagi gitu. Kita ingin nanti mungkin pemimpin kita yang selanjutnya dia ada apalah dia dengan olahraga. Ya, saya pemimpin selanjutnya nanti. Iya. Ya karena kalau memang kita bekerja dengan ada sokongan dari atas tuh kita tuh semangat semangat kita. Apalagi ketika kita bertanding kan datanglah kepala daerah melihat kan. Iya. Semangat itu. Selama ini gimana? Alhamdulillah belum ada lagi. Belum ya? Belum. Yang penting ketika kita main dengan 50 kota bupati yang datang. Abang kurang PDKT, ini kurang penjilatan sama pendekatan. Harusnya puji-puji dulu, like postingannya, komen, apapun gitu aja. Terus nanti datang. Kadang-kadang itulah sedih kita kayak gitu. Sedihnya dari tadi ya? Iya sedih, banyak sedihnya banyak gitu. Sedihnya ya? Tapi yang bikin kita tuh karena ketika kita turnamen, Sumbar Payakumbuh ini masih istilahnya masih diperhitungkan lah gitu. Iya betul. Jadi ketika ada turnamen, ketika Payakumbuh udah ikut, Pak Haji itu nelpon tuh, kenapa Payakumbuh udah ikut? Ada apa? Ada apa ya? Gitu. Gak ada karena sokongan. karena setiap kita ikut minimal kita semifinal tuh kita duduk lolos kita. Iya betul. Karena dari dulu memang pemain kita tuh masih istilahnya Payakumbuh dengan 50 kota tuh masih yang apalah untuk Sumbar ini masih ditakuti lah gitu. Oke. Gitu. Sekarang dunia futsal di Kota Payakumbuh terlihat sepi dan vakum. Abang berniat nggak untuk kembali menggeluti dunia seperti itu dan mengangkat derajat futsal ini? Kalau keinginan sih ada, karena itu candu kita kan, itu hobi kita kan. Gitu. Cuma istilahnya sekarang mungkin belum lagi, mungkin karena agak kurang semangat kita karena mungkin ada beberapa faktor lah gitu ya. Oke. Mungkin bisa jadi kalau nanti istilahnya pemimpin kita tuh udah istilahnya semangat dia dengan olahraga, semangat dia menyokong kita, semangat dia bisa jadi. Coba tanya ke calon-calon pemimpin yang akan maju nantinya, pasti mereka bilang semangat semua. Cepat gunakan kesempatan itu, Bang. Iya betul. Keruk mereka, habiskan dana sebelum mereka, itu ya. Sebelum mereka. Apapun yang kita tanya ke calon-calon pemimpin, kuliner, kayak tani, kayak olahraga, kayak seni, kayak semuanya mereka pasti antusias. Oke kata mereka kan? Oke, keruk sekarang. Iya. Mereka sekarang. Karena ketika sebelum itu ya. Ketika mereka sudah duduk di sana, mereka akan lupa semuanya. Tapi itu biasanya di luar negeri. Di luar negeri di sini. Tapi kemulai. Di Indonesia nggak ada. Biasanya di Afrika sana, Eropa, Selandia Baru ya kayak gitu. Iya. Kita rindulah kayak gitu tuh gitu. Gimana yang terakhir kita melihat gimana wali kota Bukit Tinggi mensupport habis-habisan PSKB. Iya, betul ya. Kita sangat terharu. Sangat terharu kita. Yang wali kota siapa? Safar siapa namanya? Iya. Safar itu ya. Siapa namanya? Ya betul yang waktu klub Bukit Tinggi lolos ya. PSKB. PSKB. Aduh, saya melihat saya bayangkan gimana pemerintah pimpinan Payakumbuh kayak gitu. Aduh, gimana lah prestasi Payakumbuh gitu. Sementara ya itu tadi kita seperti diabaikan gitu. Ya, saya ini Bang. Jangankan futsal ya, apa nama tadi asosiasi futsal kota ya? Kota, Afkot. Persepak saja saya kurang terdengar ya sekarang. Ya. Gimana? Ya itu tadi gitu. Karena yang di atas tuh supportnya kurang gitu. Ya betul. Nah itu yang penting supportnya tuh. Support ya nggak harus finansial aja ya, nggak harus materi ya. Semuanya. Minimal bawalah gorengan atau jeruk ya. Semuanya lah gitu. Anak-anak latihan. Minimal kita latihan datang lah, ya kan. Jangan diutus tuh yang bawah-bawah aja diutus gitu. Cobalah yang kepala tuh datang. Tengok kita gimana kita foto-foto latihan. Di sana ya. Foto-foto ini penting loh, banyak. Ketika dia datang kita latihan, ketika dia datang kita bertanding tuh langsung semangat ya. Tenaga sama kita tuh. Kayak melihat gebetan datang ya, pacar datang. Ya? Iya betul. Nah, gitu kan. Nah, ini selama saya di futsal kota, alhamdulillah belum ada lagi. Belum ada ya. Belum ada lagi. Ya mungkin sibuk. Ya, banyak lagi apalagi Covid, lagi urusan rakyat, ya petani, ini segala banyak yang mereka urus. Itu sih menurut saya ya. Sementara kita di kota nih pemain kita bagus-bagus. Iya pastilah. Bagus-bagus gitu. Jadi itulah harapan saya nanti untuk pemimpin selanjutnya gitu. Istilahnya dia tuh
adalah perhatiannya ke olahraga. Setidaknya dukungan moral dulu Dukungan lah ya. moral gitu. Kalau materi belum. Iya, minimal Belum moral. dianggarkan ya. Iya. Atau dianggarkan, malah ada yang dianggarkan cuma dialihkan dulu. Dialihkan dulu. Untuk si COVID ini. COVID lagi. Ya, COVID menjadi kambing hitam. Ujung-ujungnya tersangka. Aduh, kemana ini? Oke, keinginan abang sih apa sebenarnya, Bang? Jujur-jujur aja lah untuk dunia futsal ini ke depannya. Keinginan kita ingin kita futsal ini meriah lagi seperti yang dulu gitu kan. Kita otomatis dengan banyaknya turnamen-turnamen, jadi kita untuk mencari tim untuk kota tuh kita tidak sulit gitu Iya, kan. iya, betul ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka sudah bersusah payah berpeluh-peluh memperkuat kota dan mereka berprestasi, kasihlah ganjaran dia dengan kasih ya misalnya minimal THL aja lah gitu kan. Iya, iya, betul. Pekerjaan bukan duit. Kalau duit berapalah sama mereka gitu Ya, kan. cepat juga habisnya ya. Habis. Nah, minimal kasih dia pekerjaan gitu kan. Jadi banyak tuh atlet-atlet berprestasi Kota Payakumbuh akhirnya lari keluar. Oke, Karena dia merasa tak dihargai di daerah dia sendiri. Oh, gitu ya. Nah, lari dia keluar. Akhirnya Payakumbuh ya tetaplah nomor 18, nomor 19 gitu jadinya lagi. Nah, Nih, akhirnya saya kepikiran. Udah waktu melatih ini nggak memilih pemain yang ada hubungan kekerabatan dengan orang-orang penting di sini. Coba kalau pilih iya itu, betul. jangankan THR PNS dikasih ini. Ini Memang itu ada beberapa yang nelpon saya mainkan itu, saya tidak mau. Oke ya. Nah, enggak. Pemimpin titipan tuh enggak mau saya. Karena saya bahkan orang terdekat saya kalau memang dia enggak apa ya saya buang gitu. Kita harus melihat itu karena kita ingin prestasi dong. Iya. Nah, kita enggak ingin Bukan sensasi, nepotisme, bukan sensasi gitu. Bukan nepotisme, bukan kolusi. Iya, betul. Karena ini pertandingan di lapangan. Kalau kita bawa pemain-pemain yang titip-titipan kapan kita berprestasi kan? Iya, betul. Nah, gitu. Oke, gini, Bang. Kalau seandainya nanti Abang masih akhirnya berminat lagi untuk berkecimpung ya, berkeringat di dunia futsal ini mengurusnya, cobalah sekali nanti kalau saya ini ya langsung lintas nasional ya, minta bantuan kepada Bapak Haritanu. Kalau Main atas istilahnya. kita gini ya, jangan main bawah lagi. Ini kan gampang, apalagi kalau sistem komunikasi di zaman ini sudah canggih sekali ya. Iya, Soalnya banyak yang saya perhatikan seperti itu. Di tingkat kota, tingkat provinsi mereka kurang diapresiasi. Iya. Mereka Orang langsung ke atas kan? Malah diapresiasi oleh tingkat nasional. Ini di bidang pariwisata sering loh. Iya, betul. Ya, istilahnya kan apa ndak hati-hati pemerintah kota kan gitu. Ya gimana lagi kalau kondisinya seperti itu. Kok langsung ke atas gitu kan gitu. Kita kan juga, mereka punya alasan, kita punya alasan. Kami nggak mau mensibukkan bapak ibu untuk urusan sekecil ini. Urusan sepele ini kita Sepele bilang. ini biarkan kami saja yang mengurus ini. Ya, itulah kadang-kadang sedih kita gitu kan. Karena iya betul, sedih kita. Oke. Sudah kebayang nih emosional abang untuk mengatakan, mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi ya. Iya, Terakhir betul. ini Bang, karena durasi kita juga ya, bincang-bincang kita asik sekali ya. Nah, ini terakhir. Abang ada nggak yang ingin abang sampaikan, pesan-pesan atau segala macamnya? Ini kamera Bang. Mungkin kepada siapa kek? Atau kepada pemain yang sudah terpinggirkan? Mungkin pesan saya mungkin ke pemimpin-pemimpin kita lah gitu kan. Pemimpin sekarang atau di masa depan ini? Tembak kita kan untuk yang ke depan lagi. Yang sekarang udah habis kan. Tembak. Iya, itu yang ke depan. Ya, Siapa oke, yang oke. berminat untuk jadi pemimpin gitu kan. Tolong politik itu jangan sampai ke ranah olahraga gitu. Jangan ditendang kalau Jangan ke ranah olahraga. Gitu. Berpolitik lah. Tapi tolong olahraga ini jangan dirasuki dengan politik gitu. betul. Nah, ini permainan anak negeri. Ya. Ini permainan kita. Nah, kita nak mau tahu dia mau politik. Kita mana tahu kita di bawah Ya, kan. ya. Yang penting. Jadi kalau dimasukkan ke semua politik, akhirnya kita juga akan rugi gitu. Ya boleh lah kalau politik, tapi jangan Jangan nanggung. diganggu ke olahraga. Oh gitu. jangan diganggu. Kalau saya berpikirnya jangan nanggung ini ya. Habisin Jangan ke waktu olahraganya gitu. Itu yang kita untuk yang pemimpin selanjutnya gitu. Sampai selanjutnya. Iya, seperti itu. betul. Mungkin kepada para pemain futsal yang pernah udah latih, mungkin kalau ada yang ingin udah sampaikan, atau kepada pengurus yang sekarang. Oh ya, pengurus yang sekarang semoga semangat. Tetap Pakai naikkan masker ya? Tetap bawa Payakumbuh disegani di Sumbar kita. Oh,
apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Walaupun sampai Tetap kita pekumbuh bisa. Ya, walaupun sampai jual kambing atau kerbau ya, gadein SK segala macam ya. Iya. Kawan-kawan kita, si Eng, semuanya, si Bob gitu kan. Oke. Tetap semangat. Oke, siap. Oke. Antusias di perusahaannya masih ini ya. Iyalah, tuh adik-adik kita semua kan. Oke. Karena durasi juga Bang. Mohon maaf nih ya kalau ada salah-salah kata. Oke. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Iya. Dan waktu dan kesempatan kalau Abang masih bersedia bolehlah kita undang lagi ya. Oke, siap. Mungkin dengan cerita yang berbeda. Atau dengan topik yang sangat hangat-hangatnya pada waktu itu ya. Bolehlah. Isu-isu hangat ya. Isu-isu hangat tentang olahraga khususnya futsal ya. Oke, sekali lagi makasih udah. Oke. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja ya. Yang tersinggung maupun yang tidak tersinggung. Tersinggunglah Anda karena memang itu tujuan kita duduk di sini ya. Dari bincang-bincang kita bersama narasumber kita ada 3033 kesimpulan yang dapat saya petik. Tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata beliau ini. Abang Ansor ya. Alcap Devi Ansor. Alcap Sikumbang. Alcap Sikumbang ini ya. Hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata beliau ini, yaitu jangan membawa olahraga ke ranah politik. Nah itu ya. Iya. Betul ya. Ya. Kalau jangan dijadikan politik itu olahraga atau jadikan apa politik. Ada batasnya ya. Kalau mau berpolitik, politiklah Anda. Kalau mau berolahraga ya. Nih aduh. Cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi, tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan para pelatih futsal, para pegiat futsal agar kita tahu apa keinginan mereka sebenarnya ya. Tetap berikan apresiasi. Kalau sampai mereka nanti mengharumkan nama Kota Payakumbuh, Anda juga yang malu karena tidak memberikan apresiasi dari awal ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.